Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi sama kita SMS Friend. SMS Friend terdiri dari 3 anggota, yaitu Siti Anissa, Hai. Medina Intan Ajahra, dan Siti Nurjana. Halo. Dalam pertemuan kali ini kita mau jelasin tentang Pancasila sebagai modal sosial bangsa dalam menghadapi tantangan di era revolusi industri 4.0. Sebelum ke materinya, kita kenalan dulu yuk, karena kalau tak kenal maka ta'aruf. Yang pertama ada aku, Medina Intan Ajahra, dengan NIM 25928 dari program studi PGSD kelas 2D. Perkenalkan, nama saya Siti Anissa dengan NIM 2010036 dari jurusan PGSD kelas 2D. Halo, saya Siti Nurjana dengan NIM 2009233. Karena perkenalannya udah selesai, yuk kita ke materinya. Pancasila terdiri dari 2 kata yang berasal dari bahasa Sanskerta. Yang pertama ada panca yang artinya 5. Yang kedua ada sila yang artinya prinsip dasar atau asas. Jadi Pancasila merupakan 5 dasar atau 5 asas. Pancasila merupakan sebuah ideologi bagi bangsa Indonesia, sebab Pancasila merupakan satu-satunya ideologi yang paling tepat dalam menjalankan sistem kenegaraan Republik Indonesia. Pancasila merupakan science of idea dari founding father kita yang harus dijalani oleh bangsa Indonesia. Dalam sistem kehidupan sosial maupun sistem kenegaraan yang meliputi 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan 5 dasar inilah yang menjadi landasan kita untuk menghadapi berbagai terjangan ideologi dunia maupun kebudayaan global. Pentingnya Pancasila sebagai ideologi negara adalah untuk memperlihatkan peran ideologi sebagai penuntun moral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga ancaman-ancaman yang datang untuk negeri ini dapat dicegah dengan cepat. Sebab Pancasila merupakan ideologi yang terbuka bagi seluruh perkembangan zaman. Saat ini, era revolusi industri 4.0 banyak membawa perubahan dalam kehidupan manusia. Era 4.0 ini secara fundamental telah mengubah cara beraktivitas manusia dan memberikan pengaruh yang besar terhadap dunia kerja. Pengaruh positif era 4.0 ini berupa efektivitas dan efisiensi sumber daya dan biaya produksi, meskipun berdampak pada pengurangan lapangan pekerjaan. Karena era 4.0 ini membutuhkan tenaga kerja yang memiliki keterampilan dalam literasi digital, literasi teknologi, dan literasi manusia. Revolusi industri 4.0 ini merupakan sebuah persoalan yang akan menjadi tantangan bagi negara Indonesia agar dapat bersaing dengan negara-negara luar, sehingga negara Indonesia menjadi negara yang kuat, yang berasaskan kepada ideologi Pancasila. Dalam menghadapi tantangan
revolusi industri 4.0 ini, bangsa Indonesia harus menanamkan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, dan kerakyatan, serta berasaskan kepada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagai modal sosial dalam era revolusi industri 4.0 ini. Tantangan yang dihadapi dalam proses penanaman nilai-nilai Pancasila pada era revolusi industri 4.0 saat ini, yaitu salah satunya terletak pada peserta didik yang sudah tidak terlepas dari handphone dan gadget. Mereka dengan mudah mendapatkan informasi-informasi dari luar melalui internet yang terkadang informasi tersebut tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Namun, hal tersebut dapat diatasi dengan cara memanfaatkan perkembangan iptek menjadi media dalam penanaman dan penguatan Pancasila di era revolusi industri 4.0. Pendidik dituntut untuk dapat lebih kreatif dalam mengembangkan metode pembelajaran pendidikan Pancasila melalui media pembelajaran sehingga dapat membentuk karakter peserta didik. Adapun penguatan Pancasila untuk menghadapi tantangan era revolusi industri yakni: pertama, membumikan Pancasila dalam perkembangan revolusi industri 4.0 dengan cara meningkatkan pemahaman Pancasila, mengurangi eksklusivisme sosial, mengurangi kesenjangan sosial, meningkatkan wawasan Pancasila bagi penyelenggara negara, serta menjadikan Pancasila sebagai keteladanan dalam menghadapi revolusi industri 4.0. Kedua, meningkatkan sumber daya manusia Indonesia yang unggul sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dan yang ketiga, mempertahankan eksistensi Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia. Sekian video dari kami, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.